يا متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك رضيا قانعا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من فوى عليه قلبي من معرفتك يا كريم يا سيدة خديجة الكبرى عليها السلام بنت خالد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسوله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. Fikirnya sudah salah. Inilah kenapa Allah sembunyikan dari seluruh makhluk, bukan hanya manusia, seluruh makhluk tersembunyi matanya di malam itu. Tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Rasulullah dan ahli baitnya Rasulullah. Dan Nabi wa alihi. Allahumma shalli ala Setelah menguburkan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, rombongan yang berisi keluarga dekat Nabi dan para sahabat pilihannya itu pun segera bergegas kembali ke rumahnya masing-masing, sehingga tidak ada satupun orang di kota Madinah yang tahu di mana Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam dimakamkan. Sesampainya mereka di rumah, anak-anak dengan segera sadar bahwa mereka telah ditinggalkan oleh ibunya. Mereka merasakan kesepian yang mencekik. Imam Ali segera menghibur mereka supaya kesedihan tak terlalu larut membawa pikiran mereka. Akan tetapi memang pada kenyataannya hal itu tidak mudah dilakukan. Imam Ali mencoba menenangkan diri mereka, dan kemudian ia sendiri masuk ke dalam kamar dan kemudian larut dalam tangisan yang sedih.
sang pahlawan Badar, Uhud, Khaybar, Khandaq, dan beberapa perang yang lainnya, merasakan kelelahan yang luar biasa dalam menahan kepedihan, dan akhirnya ia lampiaskan dalam tangisan. Tangisan karena rasa cinta dan kehilangan, bukan tangisan manja dan penuh keputusasaan. Mereka semua telah melalui serangkaian kejadian yang menyesakkan sepeninggalnya Rasulullah SAW, pengangkatan Imam Ali sebagai khalifah yang hak dan yang sesungguhnya, pemimpin dalam agama dan masyarakat atau pemimpin umat, sekaligus pemegang khalifahan yang dicuri saat beliau dan keluarganya sedang memakamkan Rasulullah SAW. Tanah padat warisan Rasulullah pun sudah dirampas, rumah mereka telah diserang, pintu rumah keluarga Nabi yang dibakar itu pun menimpa Fatimah Zahra. Pintu itu mematahkan beberapa tulang iganya dan menggugurkan kandungannya. Istri sang imam harus terbaring sakit di ranjangnya selama beberapa hari setelah itu. Terbaring sendirian, terisolasi dari dunia luar, dan kemudian meninggal dalam kepedihan yang menyesakkan. Malam hari itu setiap anak terpaksa saling menghibur untuk meredakan kesedihan mereka masing-masing. Mereka berkumpul dalam satu kamar dan tidur kelelahan. Sungguh memang hari-hari yang berat akan masih menyambangi mereka satu demi satu. Sementara itu, sang bunda Sayyidah Fatimah Zahra alaiha salam menyaksikan mereka dengan wajah sendu. Sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menyempatkan, sudah memberikan kalimat-kalimat bagaimana Sayyidah Fatimah di akhir hayatnya. Tapi rahasia itu dijaga oleh Rasul dan Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, sehingga suaminya pun Imam Ali bin Abi Thalib tidak mengetahui rahasia Rasul. Sayyidah Zahra itu merupakan syiahnya Imam Ali, pengikut pembelanya imamnya yang paling terdepan. Tidak ada pengikut Imam Ali seperti itu. Tidak ada sahabatnya Imam Ali yang membela seperti itu. Padahal kedudukan beliau luar biasa. Rasul bilang Fatimah bagian dari diri, bukan karena ayah dan anak, tapi mereka merupakan sumber yang satu, berasal dari satu cahaya yang sama. Maka kata Rasul, ketika dia disakiti, aku disakiti. Kita, anak kita saja dimarahin orang, kita tersakiti. Padahal anak kita yang dicubit, bukan kita. Ya, Rasulullah SAW yang kaki dan sendalnya itu dikerubuni para malaikat, bukan Nabi, malaikat rahmatnya Allah. Tapi yang namanya Rasul, dari manapun beliau datang ke rumah Sayyidah Fatimah Zahra. Untuk apa? Untuk mendapatkan tangan dari Sayyidah Fatimah. Alhamdulillah. Apakah kita tidak menginginkan tangannya? Karena tangannya lah yang memberikan syafaat kepada kita nanti dengan doa-doanya. Hak itu sudah diberikan rohnya kepada Sayyidah Fatimah melalui ayat, yaitu syafaat untuk umatnya yang mencintai dan apakah kita tidak pengen
memegang tangan. Seperti apa yang dilakukan para pejuang Hizbullah ketika tahun 2006. Disaksikan oleh semua manusia, baik Zionis itu sendiri, baik orang-orang Libanon, baik pejuang Hizbullah sendiri. Bagaimana ketika mereka bertawasul kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, maka sang bunda mendengar suara anak-anaknya memohon, hingga hancur leburlah para pengikut setan. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Dan kita harus menjadi orang yang ikut kepada putranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam yang terakhir. Semua manusia sampai detik ini berbangga hati menyetor anaknya. Semua ibu berbangga hati menyetor putra-putranya. Tidak ada yang kepingin putra-putranya kembali dari medan perang. Malu kami kepada Sayyidatul Nisa radhiyallahu anha. Malu kepada Sayyidah Fatimah. Kenapa? Putra kami pulang ke rumah, sedangkan putranya tidak kembali ke rumah. Orang-orang sana sudah berpikiran seperti itu. Orang-orang di sini masih berpikiran yang aneh-aneh. Masih mengatakan siapa yang paling betul, siapa yang paling benar, siapa yang paling oke. Sementara di sana mengejar, tidak ada lagi cinta dunia. Dunia hanya bagi untuk mencari nafkah, mencari rahmatnya Allah, mencari ridhonya Allah. Bagi mereka dunia ini, bagi kita di sini luar biasa. Lantas apakah kita bisa bermanfaat, berguna bagi agamanya Allah, bagi Rasulullah SAW dan ahli baitnya, khususnya bagi Imam zaman kita? Bisa. Bagaimana caranya? Untuk ikut apa kata mereka? Ini hari makin dekat, ini zaman makin dekat. Tidak bisa diprediksi hari ini besok. Karena siapa yang mendatangi Sayyidah Zahra, maka dia akan didatangi Imam zaman. Karena ketika kita mengucapkan salam kepada Sayyidah Zahra, maka yang menjawab 14 manusia suci. Satu salam manusia suci saja sudah luar biasa, apalagi 14. Satu salam manusia suci aja sudah ada ridho Allah di situ, sudah ada barokah di situ, sudah semua lengkap. 14. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. أنت نبي المصطفى والهاشمي المفتخر، صلاة الإله ذللا عليك يا خير البشر.